Guys, hari ini aku mau makan bunga-bungaan. Ini adalah kali pertama aku melihat bunga kecombrang. Setelah sekian lama aku penasaran. Sebelumnya aku mau kasih lihat dulu. Ini kecombrangnya. Buat teman-teman yang nggak tahu, kecombrang tuh kayak gini. Kayak bunga-bungaan yang ada di taman kota gitu nggak sih? Yang di pertigaan jalan dekat lampu merah. Awalnya aku cuma lihat itu di YouTube sama di Google, tapi ternyata pas lihat beneran tuh kayak wow gitu. Jadi aku dapatin ini ketika aku nganter dagangan sayur di tukang sayur. Terus habis itu aku lihat ada sebuket bunga ini. Aku tuh nanya, ini harganya berapa? Aku kira kan bakal 10.000, 15.000 gitu kan. Karena menurutku ini langka sih, karena nggak sembarang tempat punya, nggak sembarang orang bisa makan ini. Pernah makan ini juga. Ternyata harganya tuh 5.000. Karena belinya di tengkolaknya juga, jadinya dapat harga 4.000, diskon 1.000. Dari teksturnya sih ini tuh kayak halus, dingin gitu loh. Ini wangi guys, wanginya tuh kayak wangi-wangi rempah-rempah gitu. Kalau di YouTube tuh banyaknya dia dibikin sambal mata, kalau nggak gitu di oseng-oseng, kalau nggak gitu direbus aja terus disambal. Tapi kali ini aku nggak tahu ibuku mau bikin apa. Oke, stay tune terus. Oke, sekarang masuk ke bagian masak-masaknya. Ini untuk primadona utamanya. Terus selain bunga kecombrangnya, kita punya udang ebi juga buat campuran biar lebih sedap. Bumbunya ada bawang merah, ada kemiri, ada lombok, daun jeruk, dan bawang putih. 3 bunga tadi dapatnya segini. Ada tambahannya juga. Ternyata nanti bakal dikasih kacang sedikit dan juga dikasih tempe yang nanti bakalan digoreng dulu buat langsung dicampurin. Bumbu-bumbunya bakalan diulek dan jangan lupa ditambahkan garam. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah siap deh kita buat masak. Oke, langsung ke tempat masaknya. Kali ini kita bakalan masaknya di tungku atau luweng. Kita udah dapat apinya dan kita menggoreng tempe. Setelahnya kita masukkan bumbu. Bumbu segini itu buat tumis kecombrangnya. Yang masih diulekkan itu masih sisa segini nanti buat masakan yang kedua. Nah, kali ini kita masak di tungku supaya rasa yang dihasilkan dari masakannya tuh lebih sedap gitu deh. Jadi tuh kalau masak kayak gini tuh memang kekurangannya tuh agak lebih lama sih. Tapi kita bisa custom tuh, mau api kecil, api sedang, api besar. Kadang tuh keluar bulek gitu. Kalian tau nggak bulek tuh apa? Ini loh yang terbang bikin pedih di mata. Setelah bumbunya dimasak, abis itu kita masukin kacang buat campurannya juga. Abis itu kasih air dikit, tumis-tumis oseng-oseng sampai kacangnya agak setengah matang. Terus bismillahirrahmanirrahim. This is first time. Langsung sak, bro. Yakin nggak sih bakal jadi makanan? Wih, kucing hijau pink. Abis itu masukin tempe yang tadi dan kasih penyedap. Piu. Tidak lupa juga tambahkan gula secukupnya. Kasih air dikit dan aduk. Kalau udah bisa langsung diangkat, taruh di wadahnya. Ciri-cirinya kalau udah tuh dia udah mulai layu gitu, tapi kalau terlalu layu juga nggak enak. Tapi nggak tahu sih. Ayo kita merasakan. Warnanya cantik sekali. Ngiler nggak? Ngiler dong. Oke, kalau tadi udah lihat gimana cara pembuatannya, sekarang aku mau cobain gimana rasanya tumis kecombrang buatan ibu aku. Ibuku juga pertama kalinya buat dan sebelumnya juga belum pernah makan. Dan hari ini aku mau cobain. Oke, di sini aku udah punya nasi yang udah nggak terlalu anget lagi. Dan juga aku punya ikan. Aku punya ikan lain kecil-kecil gitu yang digoreng tepung. Tadi aku yang goreng nih kayak gini. Terus udah agak melempem sih karena udah agak lama. Dan juga di sini ada 2 masakan. Yang pertama tuh ini tuh tumis kacang tempe. Yang kedua tuh yang tadi udah kita masak sama-sama, yaitu adalah tumis kecombrang yang dicampur sama kacang. Oke, aku pengen makan karena ini udah lapar. Mau makan yang mana dulu nih? Ini nasinya udah nggak terlalu hangat karena udah agak tadi. Ini nasinya yang masak aku. Ngerasain ikannya dulu karena yang masak aku. Kayak ikan. Ada kucingku di sini.
Dan aku mau cobain tumis kecombrangnya. Kalau dari baunya tuh emang kayak waktu dia masih mentah. Jadi waktu dia masih mentah tuh emang baunya tuh kayak udah kerasa gitu rempah-rempahnya. Nah, sekarang baunya tuh kayak masih bau bunga kecombrang, tapi ada bau-bau bumbu-bumbu gitu. Nih, penambangnya kayak gini. Enak, mau cobain. Campurannya ada tempe, ada kacang, dan juga udang ebi. Tapi tadi waktu dimasak ternyata udang ebinya tuh udah keikut diulek sama ibu. Rasanya tuh kayak ini loh guys. Mungkin karena ibu masaknya itu kurang lama ya, atau airnya kurang banyak. Jadi dia tuh masih kerasa agak-agak keras gitu. Terus kalau untuk rasa ininya, rasa bunganya gitu, kecut. Ternyata ya kecut dan ada parfumnya gitu, kayak bau parfum. Di dalam mulut tuh kayak parfum kecombrang. Gitulah pokoknya kayak Sebenarnya ngolahnya udah betul sih kalau udah dilihat di YouTube gitu. Lumayan. Oh jadi gini ya rasanya. Lumayan dapat pengalamannya sih. Kayak baru pertama kali ini ngerasain yang bisa dimakan dan itu aneh. Ini tuh kayak buah, ya kayak bunga. Terus juga kalau dari warnanya kan tuh cantik ya. Ternyata tuh bisa buat makanan. Mungkin besok-besok kalau misalnya dapat lagi mau digoreng kali ya. Ibuku tuh sukanya masak tuh yang kayak nggak terlalu layu gitu. Jadi masih kerasa segernya dan juga kik-kiknya gitu. Kik-kik. Mau diekspresiin kayak mana lagi ya? Pokoknya dia tuh kecut. Cuma kalau bumbu dari ibuku, kayak bawang merah, bawang putih, kemiri dan lain-lain tuh masih kerasa. Oke, kita cobain pakai tumis yang kedua. Yang kedua ini cuman kacang sama tempe. Ini kayak gini. Kacang sama tempe aja. Ini tadi dimasak setelah masak kecombrang. Mari kita cobain. Kalau ini udah biasa makan sih, karena ini bukan hal yang terlalu wow untuk sampai dibikin video gitu. Rasanya masih sama seperti sejak aku pertama kali bertemu dengan masakan ibu yang ini. Kalau dulu aku makan dulu ya guys. Kalian juga harus makan supaya kalian kuat dan gemuk. Bau bunganya tuh masih kerasa. Bunganya tuh kayak punya parfum gitu loh. Apa karena dia bunga ya, jadi dia wangi. Wangi banget guys. Kecut. Tambah lagi. Aku kayaknya harus mendalami deh rasanya dia. Nggak tahu ya, aku juga heran sih kenapa kalau dimasak pun masih bau wangi banget. Apa karena kurang empuk, jadinya tuh masih kayak kerasa bunga-bunga gitu, ada parfumnya. Kalau sudah deskripsi, dia tuh kayak bau apa? Bau apa ya? Kayak bau, aku nggak pernah ngerasain sih bau yang kayak gini. Tapi itu baunya kayak bau khas banget. Kayak bau agak-agak bau jeruk, tapi bukan jeruk yang jeruk gitu. Jeruk busuk kali ya? Kok jeruk busuk? Gimana sih, nggak tahu. Kayak bau parfum dah pokoknya. Kok pernah mencium bau parfum ini? Kalau udah dimakan, misalnya dibauin gini sama dimakan, baunya tuh akan lebih terasa ketika dimakan. Dan itu membekas di mulut. Jadi mungkin kalau habis makan ini dan kalian ada pertemuan atau ngajarin ngaji yang harus gitu, harus sikat gigi dulu. Atau kalau nggak mau sikat gigi ya nggak apa-apa, pede aja kan. Kamu bau mulutmu bau apa sih? Bau kecombrang gitu. Aku mau ambil lagi karena kurang, tapi tanganku kotor. Jadi gini. Dapat.
udah selesai makannya. Sekarang aku mau cuci tangan dulu, habis itu aku balik lagi ya. Oke? Tunggu ya. Aku udah cuci tangan dan aku mau kasih reviewku tentang bunga kecombrang. Kayaknya ini adalah bunga-bungaan ketigaku yang aku pernah makan. Yang pertama itu bunga turi, aku udah pernah makan. Terus kembang kates atau bunga dari pepaya. Terus yang ketiga ini bunga kecombrang. Kayaknya ada lagi bunga yang lain tapi sekarang nggak lagi available di dalam pikiran aku. Jadi mungkin ini yang ketiga. Ternyata itu bisa dimakan. Buat yang suka kecut kayaknya cocok-cocok aja. Karena yang aku lihat di YouTube, di review orang-orang gitu, dia tuh nggak bilang kalau itu kecut. Dia tuh cuman kayak oh enak ya gini. Mungkin kayaknya itu mereka adalah momen kesekian mereka makan kecombrang. Kalau ini untuk aku momen pertama kalinya. Terus selain itu juga dia tuh baunya sedap banget dan kayak membekas gitu. Oh sekarang udah nggak ada nih, udah tinggal bumbu-bumbu. Dari segi harga 3 segitu dapat 5.000. Kayaknya sih emang agak mahal ya, agak langka juga sih karena nggak di sembarang tempat si bunga itu ada. Buat teman-teman semuanya yang pengen ngerasain juga, mungkin bisa cari-cari ya di pasar, di penjual-penjual sayur kayaknya ada. Tapi kalau misalnya ternyata susah buat nyari-nyarinya, ya tahan-tahan aja dulu. Kalau gitu beli online, pasti ada deh beli online di Shopee atau di Tokped atau di yang mana. Dan aku minta maaf kalau misalnya selama tadi record ada gangguan dari kucing-kucingku atau suara-suara yang kurang mengenakan untuk didengar. Kalian boleh komen di bawah mau request masakan apa, terus nanti biar ibuku yang masak dan aku yang makan. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video makan-makan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi kalian buat nyobain bunga kecombrang. Sekian video dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Ini